Pernah nggak sih, Lus? Kamu lagi duduk santai, terus orang tua tiba-tiba bilang, ojo ngono, pamali. Tapi nggak dijelasin kenapa. Dan anehnya, hal-hal buruk justru kejadian setelah itu. Iya, dan yang bikin merinding, pamali itu sering dianggap cuma mitos. Padahal, di balik larangan-larangan kecil itu, ada cerita panjang yang nggak pernah diceritakan secara utuh. Betul. Hari ini kita nggak cuma mau bahas pamali sebagai larangan, tapi sebagai peringatan halus yang diwariskan diam-diam. Karena banyak orang Jawa percaya, pamali bukan soal takut, tapi soal menjaga keseimbangan hidup. Dan yang bikin lebih ngeri, beberapa pamali justru paling sering dilanggar di malam hari. Saat pikiran capek, emosi turun, dan batas antara logika dan rasa mulai kabur. Contohnya hal yang kelihatannya sepele, duduk di depan pintu, makan di depan pintu, menyapu rumah di malam hari. Kelihatannya biasa, tapi bagi orang-orang tertentu, ini bisa jadi pintu sengkoro. Apalagi kalau orang itu punya batin sensitif. Atau tanpa sadar sering meremehkan ucapan orang tua. Karena pamali itu nggak selalu langsung kena. Kadang dia nunggu waktu. Dan malam ini, kita akan bongkar. Kenapa pamali-pamali ini lahir? Kenapa orang tua zaman dulu begitu tegas melarangnya? Dan kenapa semakin modern hidup seseorang, justru semakin sering pamali itu menagih? Kalau kamu merasa hidup akhir-akhir ini sering seret tanpa sebab, emosi gampang naik, atau rumah terasa nggak tenang padahal kelihatannya baik-baik saja, Bisa jadi ada pamali yang tanpa sadar sedang kamu langgar. jadi pastikan kamu nonton dan dengerin sampai selesai. Karena di akhir pembahasan nanti, kita akan kasih tanda-tanda halus yang sering diabaikan, tapi sebenarnya sudah menjadi peringatan. Selamat datang di pembahasan malam ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Pernah tanpa sadar, bersandar lama di pintu rumah. Bukan karena capek berat, bukan karena mau keluar, bukan juga karena mau masuk. Hanya berdiri di sana, bersandar, diam. Bagi orang sekarang, itu hal biasa. Namun, bagi orang Jawa dulu, bersandar lama di pintu rumah adalah pamali. Dan seperti pamali lainnya, dampaknya tidak datang tiba-tiba. Ia datang pelan, mengendap. Dan sering baru disadari saat hidup terasa tidak tenang. Dalam pitutur Jawa, pintu rumah bukan sekedar kayu dan engsel. Pintu dipercaya sebagai jalur keluar masuk rezeki. Batas antara luar dan dalam. Titik peralihan hidup. Karena itu, pintu bukan tempat untuk berlama-lama. Ia adalah jalur, bukan ruang tinggal. Bersandar di pintu dianggap melambangkan sikap batin tertentu. Orang Jawa memaknainya sebagai ragu melangkah, tidak siap masuk, tidak siap keluar. Tubuh berhenti di batas, dan batin ikut berhenti di sana. Makanya orang tua Jawa dulu sering menegur dengan kalimat pendek. Aja nyanding lawang suwe-suwe. Pendek, tapi maknanya dalam. Pamali ini tidak menimbulkan kejadian besar. Yang sering dirasakan justru hidup terasa maju tapi berat. Keputusan sering tertunda. Pikiran tidak benar-benar tenang. Hati seperti selalu setengah-setengah. Banyak orang berkata, "Aku sudah berusaha, tapi kok rasanya belum masuk ke hidup yang aku mau." Dalam pitutur Jawa, itu tanda seseorang terlalu lama berdiri di ambang pintu hidupnya sendiri.
Orang Jawa percaya, posisi tubuh mencerminkan keadaan batin. Duduk di tangga, ragu melangkah. Berdiri di tengah pintu, tidak memilih arah. Dan bersandar lama di pintu, hidup yang menggantung. Tidak benar-benar di dalam, tidak benar-benar di luar. Dan hidup yang menggantung lama-lama melelahkan. Orang tua Jawa dulu tidak suka melihat anaknya bersandar lama di pintu rumah. Bukan karena tidak sopan, bukan karena pintu bisa rusak. Tapi karena mereka percaya rumah harus dihormati sebagai ruang masuk yang jelas. Masuk ya masuk, keluar ya keluar, bukan berhenti di batas. Di zaman sekarang, banyak orang hidup di posisi tengah. Tidak benar-benar meninggalkan yang lama, tidak benar-benar memulai yang baru. Dan kebiasaan kecil seperti bersandar lama di pintu rumah dianggap mencerminkan itu. Bukan sebab utama, tapi simbol yang sering diabaikan. Pamali ini bukan tentang melarang berdiri di pintu. Pamali ini mengajarkan tahu kapan masuk, tahu kapan keluar, dan tidak terlalu lama menggantung di batas. Karena hidup yang sehat adalah hidup yang berani memilih arah. Dalam pandangan Jawa, pintu selalu tentang keputusan. Setiap kali melewatinya, kita memilih, tinggal atau pergi. Kalau tubuh terlalu lama bersandar di sana, batin ikut terbiasa menunda pilihan. Dan hidup pun berjalan dengan rasa tidak tuntas. Sekarang kamu tahu, kenapa orang Jawa tidak suka bersandar lama di pintu rumah. Bukan mitos kosong, bukan larangan tanpa makna, tapi pitutur lama tentang kejelasan arah dan keberanian melangkah. Kalau kamu pernah sering bersandar lama di pintu rumah, tulis pernah di kolom komentar. Kalau setelah ini kamu ingin lebih sadar untuk masuk atau keluar dengan mantap, tulis eling. Dan kalau kamu ingin seri pamali lain dilanjutkan, tuliskan di komentar. Ini adalah pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman. Kadang, yang paling sering kita lakukan tanpa sadar, justru yang paling menggambarkan keadaan batin kita. Bersandar lama di pintu bukan soal capek atau kebiasaan kecil. Dalam pitutur Jawa, itu simbol ragu. Ragu untuk masuk, ragu untuk keluar. Dan hidup yang terlalu lama ragu, pelan-pelan kehilangan ketenangan. Pamali bukan untuk menakut-nakuti, Tapi untuk mengingatkan, bahwa setiap batas perlu dilewati, bukan dijadikan tempat berdiam. masuk, ya masuk. Keluar, ya keluar. Bukan berhenti di tengah. Ini pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman.